Kelihatannya sudah sesuai dengan ekspektasi di mana Bank Indonesia masih kelihatannya mengantisipasi ya kemungkinan kenaikan inflasi di sektor jasa di awal tahun ini. Biasanya memang setelah kenaikan harga barang ya, seperti di tahun lalu kan kencang sekali kenaikan harga terkait energi, pangan ya. Ini kemudian akan diikuti dengan inflasi di sektor jasa. Masuk di situ misalnya harga sewa bangunan, misalnya properti ya, upah gaji itu biasanya mengikuti setelah kenaikan harga barang. Nah ini kemungkinan akan terjadi di bulan Januari Maret ini dan kelihatannya diantisipasi oleh Bank Indonesia di satu sisi. Di sisi lain juga Bank Sentral Amerika kelihatannya masih mengeluarkan statement ya, Fed terakhir beberapa dari misalnya Vice Chairman-nya seperti Brainard mengatakan bahwa mereka masih akan menaikkan suku bunga ya. Susan Collins mungkin dari Bank Sentral Amerika juga mengatakan masih akan menaikkan bahkan lebih dari 5%. Jadi masih ada potensi kenaikan 50 sampai mungkin 75 basis point. Ini kelihatannya juga diantisipasi oleh Bank Sentral, Bank Indonesia sehingga mereka masih menaikkan 25 basis point. Jadi memang melihat internal balance kita kelihatannya memang sudah cukup memadai ya kenaikan BI rate kita di mana inflasi di bawah ekspektasi di bulan Desember IHK kita hanya 5,5%, inflasi inti juga di bawah ekspektasi ya. Ekspektasinya bisa mengarah ke 4%, ternyata ini hanya 3,36% kemarin di akhir tahun ya. Oke. Oke, baik Pak David, tapi yang menarik adalah pernyataan kemarin begitu yang disebutkan oleh Gubernur BI bahwa ada sinyal kuat begitu bahwa untuk kenaikan suku bunga dari BI sendiri mungkin ini menjadi yang terakhir di tahun 2023. Padahal tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya bahwa dari The Fed sendiri ada potensi kenaikan 50 hingga 75 basis poin lagi begitu. Nah, kemudian potensinya, peluangnya untuk BI betul-betul menyetop kenaikan suku bunga ini sendiri seperti apa? Karena dari sejumlah ekonom kemudian juga analis yang sempat kami interview begitu menyebutkan bahwa paling tidak BI membutuhkan levelnya adalah di 6% untuk menjaga spread tetap baik terhadap The Fed begitu. Seperti apa? Ya tentunya Bank Indonesia akan melihat ya kondisi internal balance, inflasi kita bagaimana ya, perkembangan kurs juga ya, lalu juga external balance terkait perkembangan ekspor impor, current account kita, dan juga kebijakan bank-bank sentral lain tentu berpengaruh ya, terutama untuk bank-bank sentral core country seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa pasti diperhatikan oleh Bank Indonesia. Dan memang saya melihat dengan inflasi yang di bawah ekspektasi dan juga inflow ya sejauh ini asing masuk ke obligasi sudah cukup deras ya. Year to date sudah sekitaran 28 triliun. Ini juga sebenarnya berita baik dan kemungkinan room-nya semakin terbatas ya. Kalaupun Bank Indonesia akan menaikkan, mungkin tidak lagi seagresif tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu kenaikan bisa 50 basis point sekali naik. Nah ini ke depan mungkin terbatas ya dan juga tentu dengan mengacu juga pada perkembangan eksternal seperti dikatakan Mbak Safira termasuk tadi Fed yang masih kelihatannya akan menaikkan ya. Jadi ada potensi juga suku bunga Amerika ini tinggi dalam tempo yang cukup lama atau sering kita sebut termnya itu higher for longer gitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan dan saya pikir sejauh ini cukup kondusif ya kondisi internal balance kita sehingga juga kalaupun ada kenaikan kelihatannya lebih terbatas. Oke, baik. Tapi ekspektasi Anda untuk final level untuk rate BI sendiri di tahun 2023 ini seperti apa? Apakah memang cukup di 5,75% atau baiknya mungkin ada 1-2 kali lagi kenaikan di level 6 hingga 6,25%? Menurut Anda seperti apa? Ya, di awal tahun ini mungkin tadi ya untuk mengantisipasi terutama kenaikan inflasi di sektor jasa untuk memastikan ya agar inflasi kita terutama inflasi inti ya bisa berada di 2 sampai 4%. Mungkin ada kenaikan tapi sudah sangat-sangat terbatas saya pikir di awal tahun ini ya. Jadi bisa saja bisa dilakukan bulan depan atau di bulan Maret tapi saya melihat mungkin kenaikannya hanya antara 25 sampai 50 basis point lagi kemungkinan. Oke, tapi masih ada ekspektasi, ada kemungkinan untuk naik lagi begitu ya. Nah, tapi apa Ya, yang bisa karena memang dilakukan? Ya, silakan. ya memang karena kita lihat bank sentral memang pasar melihat bahwa
Bank Sentral Amerika tidak lagi akan menaikkan. Hmm, Ya, mungkin hanya menaikkan 25 basis poin atau 50 basis poin. Tapi dari oke. pernyataan Bank Sentral Amerika, dari petinggi-petinggi di Federal Reserve itu mengatakan masih bisa sampai 75 basis poin. Iya. Jadi kita juga harus mengantisipasi itu. Jadi spread yang menarik juga tentu menjadi pertimbangan di sini. Oke, baik, sekali lagi kita masih akan terus memantau seperti apa langkah yang dilakukan oleh The Fed begitu ya. Nah, tapi kita berbicara terkait dengan skenarionya jika opsi bahwa akan tetap menaikkan atau mempertahankan suku bunga di level 5,75% ini tetap diambil oleh Bank Indonesia. Apa potensi yang akan terjadi bagi pasar keuangan dan juga stabilitas rupiah kita, Pak David? Ya, sejauh ini kita memang melihat internal balance kita sangat baik ya. Inflasi tadi jauh lebih rendah dari perkiraan, rupiah kita juga menguat cukup drastis ya akhir-akhir ini. Ini juga karena sentimen positif, eh, kondisi fundamental yang sangat baik di Indonesia ya. Jadi rating agency juga semua mempertahankan, walaupun kemarin dalam 2 tahun terakhir kita ada pandemi, rating agency mempertahankan tetap stabil rating kita ya, sekitaran triple B. Jadi ini semua sentimen positif ini kelihatannya memang membuat saya yakin mungkin kenaikan, kalaupun ada kenaikan, kenaikannya sudah sangat terbatas ya. Tadi seperti saya katakan Ya. mungkin maksimum 25 sampai 50 basis poin lagi. Oke,